Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Alif Nurkolis Putra dari program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan ke-14 Eko di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kendaraan utama pada unit PKPPK. Jika Anda ingin mengetahui apa itu kendaraan utama pada unit PKPPK, silakan simak video ini. Terima kasih. Penjelasan tentang foam tender. Fasilitas ARFF adalah semua kendaraan PKPPK, peralatan operasi PKPPK, dan bahan pendukungnya, serta personil yang disediakan di setiap bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Foam tender adalah kendaraan utama yang digunakan dalam operasi pertolongan kecelakaan penerbangan. Kendaraan ini didesain khusus untuk pemadaman kebakaran bandara dan memiliki perbedaan dengan kendaraan pemadam kota. Kendaraan ini membawa bahan pemadam yaitu air, busa, dan dry chemical powder. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP14 tahun 2015, foam tender terdiri dari 6 buah tipe, di mana masing-masing tipe kendaraan memiliki setiap perbedaan. Foam tender tipe 1 memiliki spesifikasi. Kendaraan wajib diperlengkapi dengan kompartemen guna penempatan peralatan penunjang operasional PKPPK sesuai dengan standar minimum yang dipersyaratkan. Peralatan tersebut ditata dengan baik pada kompartemen dan dilengkapi label posisi penempatan alat serta penerangan kompartemen. Prosedur sistem operasi kendaraan dan sistem operasi firefighting dirancang sehingga mudah dioperasikan bagi operator kendaraan dan personil PKPPK. Sistem operasi pemadaman didesain secara otomatis dan manual. Pengalihan fungsi dari kedua operasi ini wajib didesain untuk dapat dilaksanakan secara mudah dan respon cepat. Sistem operasi dari firefighting harus memiliki sistem elektrik dan pneumatik yang independen guna mencegah terjadinya kegagalan sistem akibat kegagalan sistem pendukung lainnya. Sistem operasi pemadaman dirancang sehingga juga dapat langsung mempergunakan sumber air dari luar kendaraan, guna memudahkan untuk pemeriksaan rutin dan pemeliharaan pada daerah seperti ruang mesin kendaraan, pompa, piping, dan valve, foam proportioning system, baterai storage, fluid reservoirs harus dibuat akses berpintu dengan ukuran yang memadai. Kendaraan PKPPK harus mampu beroperasi pada kondisi on-road, off-road, dan lulus uji atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Kapasitas tangki air lebih dari 10.000 liter. Tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tepung kimia kering atau dry chemical powder 500 kg. Kapasitas pompa minimum 6.000 liter per menit. Dan kapasitas pancaran utama busa minimum 5.000 liter per menit, dilengkapi dengan bumper turret, handliners, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, monitor, akselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 40 detik, kecepatan minimum 100 km per jam, jarak pancaran rata-rata atau discharge range-nya minimum 70 meter. Jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Pada permukaan yang datar dan rata dengan kondisi pembebanan penuh, kendaraan tidak diizinkan miring atau tidak rata. Titik pusat gravitasi dari kendaraan harus didesain dan diperhitungkan serendah mungkin. Foam tender tipe 2 memiliki spesifikasi. Kendaraan wajib diperlengkapi dengan kompartemen guna penempatan peralatan penunjang operasional PKPPK sesuai dengan standar minimum yang dipersyaratkan.
Peralatan tersebut ditata dengan baik pada kompartemen dan dilengkapi label posisi penempatan alat serta penerangan kompartemen. Prosedur sistem operasi kendaraan dan sistem operasi firefighting dirancang sehingga mudah dioperasikan bagi operator kendaraan dan personil PKPPK. Sistem operasi pemadaman didesain secara otomatis dan manual. Pengalihan fungsi dari kedua operasi ini wajib didesain untuk dapat dilaksanakan secara mudah dan respon cepat. Sistem operasi dari firefighting harus memiliki sistem elektrik dan pneumatik yang independen guna mencegah terjadinya kegagalan sistem akibat kegagalan sistem pendukung lainnya. Sistem operasi pemadam dirancang sehingga juga dapat langsung mempergunakan sumber air dari luar kendaraan guna memudahkan untuk pemeriksaan rutin dan pemeliharaan pada daerah seperti ruang mesin kendaraan, pompa, piping dan valve, foam proportioning system, baterai storage, fluid reservoirs harus dibuatkan akses berpintu dengan ukuran yang memadai. Kendaraan PKPPK harus mampu beroperasi pada kondisi on-road, off-road, dan lulus uji atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Kapasitas tangki air minimal 9.000 liter. Tangki foam konsentrat minimal 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tangki tepung kimia atau dry chemical powder 500 kg. Kapasitas pompa minimum 5.500 liter per menit dan kapasitas pancaran utama busa 4.500 liter per menit. Dilengkapi dengan bumper turret, handliners, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, monitor. Akselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 40 detik. Kecepatan minimum 100 km per jam. Jarak pancaran rata-rata atau discharge range-nya minimum 70 meter. Jarak pengereman stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Pada permukaan yang datar dan rata dengan kondisi pembebanan penuh, kendaraan tidak diizinkan miring atau tidak rata. Titik pusat gravitasi dari kendaraan harus didesain dan diperhitungkan serendah mungkin. Contender tipe 3 memiliki spesifikasi. Kendaraan wajib diperlengkapi dengan kompartemen guna penempatan peralatan penunjang operasional PKPPK sesuai dengan standar minimum yang dipersyaratkan. Peralatan tersebut ditata dengan baik pada kompartemen dan dilengkapi label, posisi penempatan alat, serta penerangan kompartemen. Prosedur sistem operasi kendaraan dan sistem operasi firefighting dirancang sehingga mudah dioperasikan bagi operator kendaraan dan personil PKPPK. Sistem operasi pemadaman didesain secara otomatis dan manual. Pengalihan fungsi dari kedua operasi ini wajib didesain untuk dapat dilaksanakan secara mudah dan respon cepat. Sistem operasi dari firefighting harus memiliki sistem elektrik dan pneumatik yang independen guna mencegahnya terjadi kegagalan sistem akibat kegagalan sistem pendukung lainnya. Sistem operasi pemadaman dirancang sehingga juga dapat langsung mempergunakan sumber air dari luar kendaraan guna memudahkan untuk pemeriksaan rutin dan pemeliharaan pada daerah seperti ruang mesin kendaraan, pompa, piping dan valve, foam proportioning system, baterai storage, fluid reservoirs harus dibuatkan akses berpintu dengan ukuran yang memadai. Kendaraan PKPPK harus mampu beroperasi pada kondisi on-road, off-road, dan lulus uji atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Kapasitas tangki air minimal 6.000 liter. Tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air. Kapasitas tepung kimia atau dry chemical powder 250 kg. Kapasitas pompa minimum 4.000 liter per menit dan kapasitas pancaran utama busa minimum 3.000 liter per menit. Dilengkapi dengan handliners, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, monitor, akselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 35 detik. Kecepatan minimum 105 km per jam.
jarak pancaran rata-rata discharge range minimum 65 meter, jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Pada permukaan yang datar dan rata dengan kondisi pembebanan penuh, kendaraan tidak diizinkan miring atau tidak rata. Titik pusat gravitasi dari kendaraan harus didesain dan diperhitungkan serendah mungkin. Boom tender tipe 4 memiliki spesifikasi. Kendaraan wajib diperlengkapi dengan kompartemen guna penempatan peralatan penunjang operasional PKPPK sesuai dengan standar minimum yang dipersyaratkan. Peralatan tersebut ditata dengan baik pada kompartemen dan dilengkapi label posisi penempatan alat serta penerangan kompartemen. Prosedur sistem operasi kendaraan dan sistem operasi firefighting dirancang sehingga mudah dioperasikan bagi operator kendaraan dan personil PKPPK. Sistem operasi pemadaman didesain secara otomatis dan manual. Pengalihan fungsi dari kedua operasi ini wajib didesain untuk dapat dilaksanakan secara mudah dan respon cepat. Sistem operasi dari firefighting harus memiliki sistem elektrik dan pneumatik yang independen guna mencegah terjadinya kegagalan sistem akibat kegagalan sistem pendukung lainnya. Sistem operasi pemadaman dirancang sehingga juga dapat langsung mempergunakan sumber air dari luar kendaraan guna memudahkan untuk pemeriksaan rutin dan pemeliharaan pada daerah seperti ruang mesin, pompa, piping, dan valve, foam proportioning system, baterai storage, fluid reservoirs. Harus dibuatkan akses berpintu dengan ukuran yang memadai. Kendaraan PKPPK harus mampu beroperasi pada kondisi on-road, off-road, dan lulus uji atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Kapasitas tangki air minimal 4.000 liter, tangki foam konsentrat minimal 12% dari kapasitas tangki air, kapasitas tepung kimia kering atau dry chemical powder 250 kg, kapasitas pompa minimum 3.000 liter per menit, dan kapasitas pancaran utama busa minimum 2.000 liter per menit. Dilengkapi dengan hand liners, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, monitor, akselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 25 detik, kecepatan minimum 105 km per jam, jarak pancaran rata-rata, discharge range minimum 60 meter, jarak pengereman stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Pada permukaan yang datar dan rata dengan kondisi pembebanan penuh, kendaraan tidak diizinkan miring atau tidak rata. Titik pusat gravitasi dari kendaraan harus didesain dan diperhitungkan serendah mungkin. Boom tender tipe 5 memiliki spesifikasi. Kendaraan wajib diperlengkapi dengan kompartemen guna penempatan peralatan penunjang operasional PKPPK sesuai dengan standar minimum yang dipersyaratkan. Peralatan tersebut ditata dengan baik pada kompartemen dan dilengkapi label posisi penempatan alat serta penerangan kompartemen. Prosedur sistem operasi kendaraan dan sistem operasi firefighting dirancang sehingga mudah dioperasikan bagi operator kendaraan dan personil PKPPK. Sistem operasi pemadaman didesain secara otomatis dan manual. Pengalihan fungsi dari kedua operasi ini wajib didesain untuk dapat dilaksanakan secara mudah dan respon cepat. Sistem operasi dari firefighting harus memiliki sistem elektrik dan pneumatik yang independen guna mencegah terjadinya kegagalan sistem akibat kegagalan sistem pendukung lainnya. Sistem operasi pemadaman dirancang sehingga juga dapat langsung mempergunakan sumber air dari luar kendaraan guna memudahkan untuk pemeriksaan rutin dan pemeliharaan pada daerah seperti ruang mesin, kendaraan, pompa, piping dan valve, from proportioning system, baterai storage, fluid reservoirs,
harus dibuatkan akses berpintu dengan ukuran yang memadai. Kendaraan PKPPK harus mampu beroperasi pada kondisi on-road, off-road, dan lulus uji atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Kapasitas tangki air minimal 2.500 liter, tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air, kapasitas tepung kimia kering atau dry chemical powder 250 kg, kapasitas pompa minimum 2.500 liter per menit, dan kapasitas pencarian utama busa minimum 1.800 liter per menit, dilengkapi dengan handliners, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, monitor, akselerasi 0 sampai dengan 80 km per jam dalam 25 detik, kecepatan minimum 105 km per jam, jarak pancaran rata-rata atau discharge range minimum 60 meter, jarak pengereman atau stop dinset maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Pada permukaan yang datar dan rata dengan kondisi pembebanan penuh, kendaraan tidak diizinkan miring atau tidak rata. Titik pusat gravitasi dari kendaraan harus didesain dan diperhitungkan serendah mungkin. Foam tender tipe 6 memiliki spesifikasi. Kendaraan wajib diperlengkapi dengan kompartemen guna penempatan peralatan penunjang operasional PKPPK sesuai dengan standar minimum yang dipersyaratkan. Peralatan tersebut ditata dengan baik pada kompartemen dan dilengkapi label posisi penempatan alat serta penerangan kompartemen. Prosedur sistem operasi kendaraan dan sistem operasi firefighting dirancang sehingga mudah dioperasikan bagi operator kendaraan dan personil PKPPK. Sistem operasi pemadaman didesain secara otomatis dan manual. Pengalihan fungsi dari kedua operasi ini wajib didesain untuk dapat dilaksanakan secara mudah dan respon cepat. Sistem operasi dari firefighting harus memiliki sistem elektrik dan pneumatik yang independen guna mencegah terjadinya kegagalan sistem akibat kegagalan sistem pendukung lainnya. Sistem operasi pemadaman dirancang sehingga juga dapat langsung mempergunakan sumber air dari luar kendaraan guna memudahkan untuk pemeriksaan rutin dan pemeliharaan pada daerah ruang mesin kendaraan, pompa, piping dan valve, foam proportioning, sistem baterai storage, fluid reservoirs harus dibuatkan akses berpintu dengan ukuran yang memadai. Kendaraan PKPPK harus mampu beroperasi pada kondisi on-road, off-road, dan lulus uji atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Kapasitas tangki air minimal 1.200 liter, tangki foam konsentrat minimum 12% dari kapasitas tangki air, kapasitas tepung kimia kering atau dry chemical powder 250 kg, kapasitas pompa minimum 1.500 liter per menit, dan kapasitas pancaran utama busa minimum 900 liter per menit. Dilengkapi dengan handliners, nozzle di bawah dan di depan kendaraan, monitor, akselerasi 80 km per jam dalam 25 detik, kecepatan minimum 110 km per jam, jarak pancaran rata-rata discharge range 27 meter, jarak pengereman stop distance maksimum 12 meter pada kecepatan 32 km per jam. Pada permukaan yang datar dan rata dengan kondisi pembebanan penuh, kendaraan tidak diizinkan miring atau tidak rata. Dan titik pusat gravitasi dari kendaraan harus didesain dan diperhitungkan serendah mungkin. Rapid Intervention Vehicle atau RIV memiliki spesifikasi, prosedur sistem operasi kendaraan dan sistem operasi firefighting dirancang sehingga mudah dioperasikan bagi operator kendaraan dan personil PKPPK. Sistem operasi pemadaman didesain secara otomatis dan manual. Pengalihan fungsi dari kedua operasi ini wajib didesain untuk dapat dilaksanakan secara mudah dan respon cepat. Sistem operasi dari firefighting harus memiliki sistem elektrik dan
pneumatik yang independen guna mencegah terjadinya kegagalan sistem akibat kegagalan sistem pendukung lainnya. Guna memudahkan untuk pemeriksaan rutin dan pemeliharaan pada daerah sistem pemadaman, harus dibuatkan akses berpintu dengan ukuran yang memadai. Kendaraan reef harus mampu beroperasi pada kondisi on-road, off-road, dan lulus uji atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Kendaraan wajib mempunyai keseimbangan dinamis yang baik pada saat berbelok dengan kecepatan tinggi, performa yang prima dalam menghadapi segala cuaca, dan melewati berbagai hambatan dengan penuh. Kendaraan reef memiliki kapasitas tepung kimia kering atau dry chemical powder 250 kg, akselerasi 80 km per jam dalam 25 detik, kecepatan minimum 110 km per jam, jarak pengereman atau stop distance maksimum 12 meter dengan jangkauan pancaran powder atau discharge range minimal 8 meter. Pada permukaan yang datar dan rata dengan kondisi pembebanan penuh, kendaraan tidak diizinkan miring atau tidak rata. Dan titik pusat gravitasi dari kendaraan harus didesain dan diperhitungkan serendah mungkin. Firefighting boat. Firefighting boat adalah perahu bermotor yang disediakan oleh bandar udara yang wilayahnya berdekatan dengan perairan dan dilengkapi dengan fasilitas pemadaman api dan fasilitas pertolongan korban kecelakaan di air. Firefighting boat memiliki spesifikasi kapasitas tangki foam minimal 3000 liter, discharge rate minimal 1800 liter per menit, dilengkapi juga dengan bahan pemadam foam dan peralatan pertolongan di air antara lain Global Positioning System, alat pemantau kedalaman, binokular, radio komunikasi, dan baju pelampung. Jadi, tadi adalah video penjelasan tentang kendaraan utama pada unit PKPPK. Semoga penjelasan dalam video itu dapat berguna bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.